warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kembang Desa Pal. Kali ini saya akan membahas tentang tumbuh kembang batang keladi ya. Saya akan menjawab atas permintaan teman-teman Kembang Desa Pal bagaimana tips untuk merawati atau membuat batang keladi seperti yang kita inginkan. Oke ya teman-teman. Pertama, kalau kita menginginkan batang keladi yang tangkainya kecil dan pendek, otomatis daunnya juga akan sedikit mengecil. Ini tergantung penempatannya ya. Batang keladi itu tidak ada tip-tip khusus kecuali pada penempatannya saja, dan tumbuhnya pun sesuai dengan penempatan yang dimana kita menaruhnya. Kalau kita menaruh di tempat yang panas langsung terkena matahari, akan tumbuh batang yang kecil dan pendek setelah daunnya agak besar ya. Ini barusan aku taruh di tempat yang panas langsung kena sinar matahari pagi sampai siang ya. Jadi nggak maksimal. Kalau kita inginnya lebih agak panjang dan tangkainya besar, ini yang sudah saya pindah ya. Daunnya juga lebat. Ini taruhnya di tempat yang bebas angin tapi teduh seperti di teras rumah. Seperti di teras rumah ya. Ini bentuknya ya. Besar. Daunnya juga lebar. Terus misalkan kita inginkan lagi tangkainya ini besar, lebih tinggian lagi, daunnya juga lebar, kita taruhnya di tempat pada suhu yang cenderung lembab, tidak terkena sinar matahari, juga kurang mendapatkan angin. Kalau ini kan di teras rumah itu sedikit kena matahari, paling enggak sore hari sebentar aja dan bebas kena angin itu bebas ya. Jadi ini bentuknya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya sudah mempraktekannya sampai 3 kali di tempat yang lembab, di tempat yang panas terkena matahari langsung, juga sama yang tempatnya teduh bebas kena angin dan sedikit terkena sinar matahari gitu ya. Kenapa bentuknya miring seperti ini? Itu juga berpengaruh dari sinar matahari. Ini kan enggak di tengah-tengah ya, cenderung condong ya, karena ini kena matahari sore. Kita kalau inginnya di tengah-tengah, tangkainya tengah terus ngembang bentuk bulat gini ya, enggak condong kemana, ke kanan atau ke kiri, itu harus rajin-rajin memutar potnya ya, agar tetap di tengah-tengah ini tangkainya ini. Karena kalau mataharinya terkena dari arah barat, cenderungnya tangkai ke barat. Kalau kena matahari pagi, cenderungnya tangkainya ke timur. Jadi kita harus rajin memutarnya kalau ingin ini tetap di tengah-tengah. Gitu ya teman-teman ya. Ini juga sebenarnya ini berlaku untuk semua jenis keladi ya. Pada dasarnya jenis keladi itu batangnya sama. Ini kan cenderung ke sana kan. Ini saya enggak rajin-rajin memutar potnya. Saya suka yang kayak gini. Saya taruhnya ini di tempat yang teduh, dapat angin bebas, terus sedikit kena matahari sore. Jadi tangkainya nggak terlalu panjang, juga nggak terlalu kecil. Kalau kena matahari langsung kayak gini, ini sisa-sisa yang dapat kena matahari langsung. Tuh. Ini yang baru tumbuh, ini yang besar-besar ini di tempat yang teduh. Gitu aja tipsnya, nggak repot, nggak ada
vitamin khusus untuk tangkai ya. Yang saya tahu itu adanya cuma untuk akar sama daun. Otomatis kalau akarnya sehat, tangkainya sehat, daunnya juga sehat. Ini ada beberapa ya yang saya punya ya, jenis-jenis keladi ini. Cuma ini saya ambil sebagian aja sebagai contoh. Nah, semoga ilmu ini bermanfaat. Sedikit yang saya tahu untuk teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Itu saja tips dari saya. Jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Kalau kita takut mencoba, kita tidak akan menemukan hal-hal baru seperti ini cara pembentukan tangkai keladi ini. Ini kan ini yang ditaruh di tempat sedang ini. Kok tempat sedang? Maksudnya di tempat yang teduh. Ini saya suka yang taruh di tempat teduh ini, enggak terlalu tinggi, enggak terlalu kerdil seperti ini. Ini yang baru-baru tumbuh ya. Ini yang sisa-sisa dari saya tempatkan di tempat yang panas seperti ini. Ini di tempat-tempat yang panas dan ini yang baru tumbuh. Kalau inginkan yang tangkainya tinggi dan agak besar, ini bisa lebih tinggi dari ini maunya. Ditempatkan di tempat yang lembab ya, yang enggak terkena matahari sama sekali dan enggak terlalu dapat angin. Itu bisa tangkainya bisa besar dan panjang. Tapi kalau misalkan kita ingin taruh di luar, kalau tangkainya panjang dan besar itu akan cepat patah kalau kena angin. Kalau kena terpa angin itu tiba-tiba patah. Oke ya, sekian dulu sedikit pengetahuan dari saya yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.